Gadis ini baru saja menceraikan suaminya beberapa hari yang lalu. Tapi hari ini, dia mengenakan gaun yang sangat cantik untuk menghadiri pesta di rumahnya. Namun di luar dugaan, saat dia tiba di pesta tersebut, dia dipandang rendah oleh semua orang. Saat ini, ibu mertua dan mantan suaminya melihatnya. Maka keduanya segera bergerak maju untuk mencegah gadis itu masuk. Mantan suaminya sekarang bertanya kepada gadis itu, mengapa dia ada di sini? Dan mertua di sisi ini berkata, gadis itu menyelinap ke sini dengan menyamar sebagai istri putranya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk memeras lebih banyak uang dari putranya. Namun saat gadis itu masih belum bisa menjawab. Saat ini, mantan suaminya mengatakan bahwa dia hanyalah wanita keji. Dan kamu tidak pantas menghadiri pesta ini. Lalu dia mengusir gadis itu, namun gadis itu menjadi tenang dan merespon perkataannya. Dia berkata bahwa tujuannya adalah datang ke sini hari ini, karena dia ingin memperlihatkan wajah aslinya di depan semua orang. Ternyata gadis ini aslinya adalah nona muda dari keluarga Lem. Mereka adalah keluarga terkaya di kota ini. Selain itu, ia juga memiliki 4 kakak laki-laki. Kakak keempat adalah seorang komandan berpangkat tinggi di ketentaraan. Kakak ketiga adalah presiden asosiasi arkeologi. Kakak kedua adalah seorang dokter yang sangat berbakat. Dan kakak tertua gadis itu adalah presiden yang sangat kaya. Dan keempat saudara laki-laki ini sangat menyayangi gadis itu. Namun gadis itu ingin menyembunyikan identitasnya. Itu untuk menikah dengan orang yang dicintainya. Dia takut jika dia mengungkapkan identitasnya, maka suamimu akan merasa tenteram. Selama 4 tahun terakhir, gadis itu tidak hanya mengurus keluarga suaminya dengan baik, namun dia juga meminta saudara laki-lakinya untuk mendukung bisnis suaminya. Dan hari ini adalah ulang tahun pernikahan ke-4 tahun antara dia dan suaminya Kenba. Hari Inje gadis itu berencana, dia akan mengungkapkan identitas aslinya kepadanya. Namun sebelum mengungkapkan identitasnya, dia meminta kakak tertuanya untuk berinvestasi 100 miliar di perusahaannya. Apalagi malam ini dia akan mengadakan pesta khidmat, untuk merayakan ulang tahun pernikahan pasangan tersebut. Kakak tertuanya kemudian juga setuju untuk berinvestasi di perusahaan Kenba. Gadis itu sangat bahagia saat ini. Namun setelah semuanya selesai, dia mendorong saudara-saudaranya menjauh. Dia kemudian melanjutkan pekerjaan pengirimannya. Namun saat ini, ibu mertua dan saudara ipar gadis itu juga muncul. Dia lalu melemparkan surat cerai pada gadis itu, dan menuntut agar gadis itu segera menceraikan putranya. Gadis itu merasa sangat bingung. Dia berbalik dan bertanya kepada ibu mertuanya, mengapa dia memaksanya bercerai. Pada saat ini, Momo yang berdiri di sampingnya, mulai menghina gadis itu. Aku bilang status gadis itu sangat rendah. Jadi dia tidak layak untuk saudaraku. Ternyata mereka tahu tentang presiden kaya akan berinvestasi di perusahaan suaminya. Hanya perlu kontrak ini agar berjalan lancar. Keluarga mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Selain itu, mereka juga akan masuk kalangan atas. Hanya karena investasi Anam Group. Tapi kamu memaksaku untuk menceraikan putramu. Wanita keji sepertimu sama sekali tidak layak untuk kakakku. Dia nantinya akan menjadi presiden yang kaya. Andai saja semua orang mengenal istrinya hanya pengantar barang biasa, maka seluruh dunia akan menertawakan keluarga kita. Sekarang jika kamu ingin menjadi istri saudara laki-lakiku, pasti wanita muda dari keluarga kaya. Bukan gadis malang sepertimu. Tolong segera tanda tangani surat cerai. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepadamu. Mengapa kamu menceritakan hal ini padanya? Dia juga tidak mengerti, berapa banyak uang yang kamu peroleh sehari dengan pekerjaan pengiriman ini. Kamu dan anakku benar-benar harus pisah, dia tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Sebaiknya, kamu harus patuh mendengarkan dan menandatangani surat cerai. Jangan buang waktu kita lagi. Gadis itu memandangi kertas perjanjian cerai di hadapannya, dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menandatangani surat ini. Dia kemudian menceritakan kepada mereka berdua, bahwa dia dan suaminya telah hidup bersama selama 4 tahun. Jadi dia tidak akan menceraikannya karena ini. Namun saat ini, suami gadis tersebut membawa kekasihnya ke tempat gadis tersebut. Melihat suaminya, gadis itu langsung menghampiri dan memintanya untuk membujuk ibu mertuanya. Namun tak disangka, jawaban bajingan itu membuat gadis itu sangat terkejut. Setelah itu, kami tidak lagi berhubungan satu sama lain. Mulai sekarang, Ngoktam adalah istriku, cepat tanda tangani. Apakah kamu masih tidak mengerti? Aku tidak mencintai kamu, cepat tanda tangani surat cerai ini. Siapa dia sebenarnya? Dia adalah wanita muda dari keluarga Lem, ayahnya adalah ketua grup An-6. Selain itu, Lem Duong adalah saudara kandungnya. Bagaimana bisa seperti itu? Mengapa keluarga Lem memiliki istri kedua? Kamu hanya seorang gadis pengantar barang? Bagaimana kamu tahu berapa banyak remaja putri yang ada di keluarganya? Aku menyarankan kamu untuk menandatangani surat cerai ini sekarang, jika tidak, kamu tidak akan bisa hidup damai di masa depan. Kamu dengar, apakah kamu juga berpikiran seperti ibumu? Ibuku benar, malam ini, perusahaanku akan menandatangani kontrak dengan An6 Group. Setelah menerima investasi 100 miliar itu,
Aku akan menjadi salah satu orang terkaya di kota ini. Linam, meskipun aku hanya seorang pengantar barang, apa memalukannya menghasilkan uang meskipun aku sudah berusaha keras? Pada saat kamu mengalami kesulitan dengan uang, kirimanku inilah yang menopang banyak biaya hidup keluarga itu. Aku selalu berada di belakangmu untuk mendukungmu. Aku adalah orang yang membantumu mencapai posisimu saat ini. Tetapi sekarang kamu memperlakukanku seperti ini. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh pengantar makanan seperti kamu dalam sehari? Apa kamu mengatakan bahwa Tuan Linam bisa menjadi seperti sekarang ini berkat usahamu? Dia mampu mencapai sejauh ini, semua berkat bakatnya. Tolong kembalikan makananku. Aku menolak membayar. Apa yang dapat kamu lakukan terhadapku? Tolong kembalikan padaku. Aku seorang pengantar barang. Tahukah kamu bahwa aku bertanggung jawab atas pesanan ini? Benarkah? Ya Tuhan, maafkan aku tidak sengaja menjatuhkan makananmu. Kamu bilang, kamu bertanggung jawab atas pesanannya bukan? Jika kamu tidak dapat mengirimkan pesanan ini ke pelanggan, aku ingin tahu apa yang akan dikatakan bosmu. Mungkin dia harus memecatnya. Kamu harus membayar untuk makanan ini. Kamu dengar, cepat lepaskan tangan kotormu dariku. Kamu pikir kamu ini siapa? Berani menyentuh tubuhku. Kamu telah mengotori bajuku yang mahal. Seorang pengantar makanan sepertimu, meskipun dia bekerja seumur hidupnya, tidak akan punya cukup uang untuk membeli baju ini. Aku ingin tahu, apakah Tuan Linam pernah membelikanmu kemeja semahal itu sebelumnya? Izinkan aku memberitahumu, jika kita berbicara tentang kekayaan, kamu tidak layak dibandingkan denganku. Kontrak 100 miliar yang akan ditandatangani Tuan Linam, itu adalah sesuatu yang aku atur untuknya. Tuan Linam, dia baru saja memukulku. Kamu harus mendapatkan keadilan bagiku. Kenapa berani memukul Titu? Tahukah kamu bahwa Titu sedang mengandung cucuku? Apakah kamu punya anak bersamanya? Dia harus berlari di jalan mengantarkan barang setiap hari, sehingga tubuhnya selalu berkeringat. Tahukah kamu, kalau Tuan Linam merasa sangat tidak nyaman jika harus mencium bau badannya? Itu juga alasan dia tidak ingin dekat dengannya. Kalau aku selalu wangi. Jadi dia selalu ingin berada di dekatku. Apakah kamu masih berani mengatakan itu? Sudah cukup, apakah kamu berani memukulnya? Jika kamu menolak menandatangani surat cerai sekarang, kamu akan tahu akibatnya. Aku benar-benar bodoh saat itu. Jadi aku setuju untuk menyerahkan segalanya demi mengikuti bajingan sepertimu. Saat itu, hanya karena aku mencintainya, aku menyembunyikan identitasku untuk menikah dengannya. Akulah yang membantumu mencapai posisimu saat ini. Tapi aku tidak menyangka wajah aslinya adalah orang yang dangkal. Di pesta investasi malam ini, aku pasti akan membuatmu membayar atas tindakanmu hari ini. Dia hanya seorang pengantar makanan biasa, bagaimana dia bisa masuk ke pesta masyarakat kelas atas? Jangan bilang kamu mengantarkan makanan ke pesta, atau apakah kamu datang ke pesta kami untuk meminta makanan? Aku tidak hanya bisa masuk, aku juga dapat membatalkan investasimu. Apa yang baru saja kamu katakan? Batalkan investasiku. Tahukah kamu bahwa Ngoktam memberikan investasi ini kepadaku? Bagaimana dia bisa membatalkannya? Akulah yang membantumu mendapatkan investasi itu. Kenapa kamu bilang kamulah yang membantunya? Bagaimana pengantar makanan biasa sepertimu bisa membantunya? Sungguh konyol, Lem Tamha, sekarang waktu adalah emas bagiku. Jadi aku tidak punya waktu untuk berdiri di sini dan berdebat denganmu. Tolong segera tanda tangani surat cerai dan pergi. Aku masih harus kembali untuk mempersiapkan pesta makan malam hari ini. Oke, aku akan menandatanganinya di pesta investasi malam ini. Bahkan jika kamu datang dan memohon padaku, aku juga tidak akan pernah memaafkanmu. Maksudmu aku memohon padamu, hal yang paling aku sesali dalam hidup ini, adalah menikahinya. Lem Tamha, siapa kamu, sehingga dia harus turun untuk memohon padamu? Jika kamu benar-benar sekuat yang kamu katakan, kalau begitu malam ini tolong buktikan pada kami. Oke, ingat apa yang baru saja kamu katakan. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa sangat hadir. Pergilah, Linam, di pesta investasi malam ini. Aku pasti akan memaksamu untuk turun dan memohon padaku. Hai sayang, beraninya pria itu menindas adikku. Serahkan saja pekerjaan ini kepada kami. Orang itu berani menindas adik perempuanku. Aku pasti tidak akan memaafkannya. Aku akan membuatnya setengah lumpuh. Beraninya kamu menindas adikku. Kami pasti tidak akan memaafkannya. Apakah ini Tuan Truong dari Tintan Group? Ini aku, dan di sini Tuanpu dari Trung Duong Group. Ibu tidak menyangka, pesta ini akan mengumpulkan begitu banyak orang berkuasa. Aku hanya melihat orang-orang ini di TV. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka di kehidupan nyata hari ini. Tapi nak, bukankah mereka sangat kaya? Mengapa mereka tidak datang ke sini dengan mobil? Bu, jadi kamu tidak tahu. Grup 6 memiliki peraturan, artinya semua mobil harus ditinggalkan di luar. Bahkan para pemilik perusahaan kaya sekalipun, mereka juga tidak berani meninggalkan mobilnya di perusahaan ini. Karena itulah aturannya. Bu, tunggu saja sampai aku menandatangani kontrak ini. Pada saat itu, kamu akan menjadi mitra yang sangat dekat dengan presiden tersebut. Setelah ini selesai, aku pasti akan membelikan ibu mobil mewah. Anakku benar-benar berbakat, ibu benar-benar merasa sangat bangga padamu.
Hai nak, kenapa Ngoktam tidak ikut ke sini bersamamu? Dia mengadakan pesta ulang tahun malam ini, jadi dia pergi ke sana. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki hadiah khusus untuk diberikan kepada ibunya. Tunggu sampai aku menandatangani kontrak malam ini, kemudian dia akan memberikan hadiah itu kepada ibunya. Lewati saja malam ini, dan besok aku akan menjadi presiden kaya. Bu, jadi dia benar-benar anak ibuku. Gadis itu adalah nona muda dari keluarga Lem kan? Menurutku dia 1000 kali lebih baik daripada putri mantan istrimu. Bu, kemampuan anakmu bisa lebih dari itu. Setelah malam ini, Ngoktam dan aku akan mengambil surat nikah. Lily, apakah kamu mendengar apa yang kakakmu katakan? Kakakmu akan menjadi menantu keluarga Lem. Pesta investasi malam ini, banyak tuan muda dari keluarga kaya juga datang ke sini. Jadi aku akan mengambil kesempatan ini untuk mencari pria untuk diriku sendiri. Saat itu, ibu akan mengatur pernikahan untuk kami berdua. Melihat ibuku begitu bahagia, itu juga membuatku sangat bahagia. Bu, jangan khawatir, putrimu adalah orang yang sangat cantik. Jadi akan ada banyak pria yang mengawasinya. Aku dan ibu masuk ke dalam dulu, aku akan ganti baju sebentar lalu segera kembali. Oke, ayo berangkat ibu. Ingatlah untuk masuk ke sana. Bukankah perusahaan ini tidak mengizinkan orang luar masuk ke dalam? Sayang, siapa orang yang duduk di dalam mobil itu? Mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini? Apakah kamu tidak melihat plat nomornya? Mobil itu milik anggota keluarga grup A6. Silakan lihat dengan cepat. Dia adalah Pung Si Hai. Dia adalah kepala pelayan di grup A6. Kepala pelayan? Jika ya, apakah orang yang duduk di dalam mobil adalah Tuan Lem Duong? Jika dia memperhatikan, lalu bukankah hidupku akan melayang ke awan dalam satu langkah? Minggir, aku harus segera menemuinya. Dia sangat cantik. Lem Tam Ha, kenapa kamu keluar dari mobil Lem Duong? Itu bukan urusanmu. Minggir nona, mungkinkah dia datang ke sini ingin menyabotase pesta investasi kakaknya? Tidak, aku harus memberitahunya tentang hal ini. Itu sangat besar. Hei nak, apa yang ada di meja itu? Bu, itu untuk menandatangani kontrak. Sebentar lagi, putramu akan duduk di sana untuk menandatangani kontrak 100 miliar. Semua dokumen yang tercantum di atas adalah dokumen yang sangat penting. Hanya mereka yang menerima investasi yang dapat duduk di meja itu, dan menandatangani surat-suratnya.